Kumpul di sini dengan semangat penuh arti. Calon guru penggerak angkatan 11 berdiri tegak. Mari bergerak bersama untuk anak bangsa tercinta. Dengan hati dan cinta membawa perubahan nyata. Kita belajar, kita berjuang untuk pendidikan yang gemilang. Dengan langkah penuh harapan membangun masa depan gemilang. Mari bergerak bersama untuk anak bangsa tercinta. Dengan hati dan cinta membawa perubahan nyata. Bersama kita bisa menggapai cita-cita. Guru penggerak membawa cahaya. Mari bergerak bersama untuk anak bangsa tercinta. Dengan hati dan cinta membawa perubahan nyata. Mari bergerak bersama untuk anak bangsa tercinta. Dengan hati dan cinta membawa perubahan nyata. Angkatan 11 kita siap menyamai mimpi, menerangi dunia dengan ilmu dan jiwa. Guru penggerak kita adalah. Kumpul di sini dengan semangat penuh arti. Calon guru penggerak angkatan 11 berdiri tegak. Mari bergerak bersama untuk anak bangsa tercinta. Dengan hati dan cinta membawa perubahan nyata. Kita belajar, kita berjuang untuk pendidikan yang gemilang.
dengan hati dan cinta, membawa perubahan nyata. Mari bergerak bersama untuk anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 03 Tanah, seterusnya yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara presentasi dalam pemenuhan tugas PKP Angkatan 11 pada siang hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmat-Nya itu jualah kita telah dapat sama-sama hadir di ruangan kelas 1 yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya di sini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Di sini saya bukan bermaksud untuk membuli Bapak dan Ibu sekalian, tetapi saya ingin mencoba menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya pelajari beberapa bulan terakhir. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke materi. Sebelum kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita harus mengetahui dulu konsep inti dari budaya positif tersebut. Konsep inti budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga distribusi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Sebelumnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Ilusi mengontrol murid ini sering merujuk pada situasi di mana kita sebagai guru merasa bahwa sepenuhnya kita itu bisa mengendalikan pikiran, perilaku, dan tindakan murid-murid kita. Dalam kenyataannya, kendali ini seringkali terbatas karena beberapa faktor, yaitu ada dari faktor keluarga, lingkungan sosial, atau cara bergaul anak-anak kita di luar sekolah. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contoh penguatan positif yang masuk ke miskonsepsi yaitu seperti pemberian hadiah kepada anak-anak. Seperti yang kita hadapi kemarin, ada di sekolah kita anak kelas 2 SD, yaitu dia memberi upah kepada temannya. Siapa yang mau bermain dengannya, maka akan diberi uang sejumlah Rp2.000. Ya, itu merupakan sebuah miskonsepsi dan kontrol yang benar-benar kita hadapi. Mungkin di rumah orang tuanya menerapkan hal tersebut supaya memotivasi anak tersebut agar bisa belajar, tetapi kenyataannya hal tersebut
berdampak negatif terhadap anak kita. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi ini terkadang kalau kita terlalu membuat anak merasa bersalah, anak tersebut akan sulit mengendalikan emosinya. Jadi, jangan memberikan kritikan atau membuat anak tersebut merasa bersalah secara berlebihan, sehingga akhirnya anak tersebut terkadang terlalu susah mengendalikan emosinya. Kadang anak tersebut bisa melampiaskan marahnya kepada teman-temannya. Contohnya masih terhadap anak kita ya Bapak Ibu. Kemarin Rosid pada malam hari dimarahi oleh orang tuanya, terlalu dikekang. Akhirnya di sekolah dia melampiaskan kemarahannya kepada anak-anak, kepada teman-temannya. Contohnya pagi sudah dipanggil ke kantor karena sudah bertengkar dengan teman-temannya, dan siang juga seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi, kita sebagai orang dewasa boleh memaksakan kehendak kita kepada anak-anak, tetapi kita harus mempertimbangkan perasaan dan keinginan individu anak tersebut. Contohnya, kita memperhatikan perasaan, kita perhatikan dulu anak kita, bagaimana perasaannya dari rumah ke sekolah. Misalnya, anak tersebut malas dalam belajar, jadi kita harus tahu dulu, kita harus tanyakan dulu kepada anak tersebut, ada apa dan bagaimana perasaannya dari rumah, sehingga di sekolah dia bisa tidak mau belajar seperti teman-temannya. Selanjutnya, kita tanyakan kepada anak tersebut, apa sebenarnya keinginannya, apa sebenarnya keinginan dan tujuannya datang ke sekolah. Nanti setelah anak tersebut mengeluarkan pendapatnya, barulah kita mengarahkan anak tersebut supaya mau belajar seperti teman-teman yang lain. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di stimulus respon ada 8 poin. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan kalau kita menggunakan pendekatan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Pendekatan teori kontrolnya, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau kita menggunakan pendekatan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pendekatan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku di sini maksudnya kadang seorang itu, terkadang anak itu sering berbuat jahat kepada temannya. Di situ kadang anak hanya bertujuan ingin menggoda temannya, kadang hanya ingin bercanda, tapi terkadang dia memang senang melihat temannya menangis.
Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ketika kita masuk ke pendekatan terkontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ketika dimasukkan ke pendekatan terkontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Ketika dimasukkan ke pendekatan terkontrol, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pendekatan terkontrolnya, model berpikir menang-menang. Di sini berkolaborasi sangat dibutuhkan antara kita dengan sejawat ataupun antara kita dengan murid. Contoh kolaborasi kita dengan teman sejawat itu ketika kita menghadapi permasalahan anak yang selalu mengganggu temannya yang tidak bisa belajar, dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, tentu kita akan menemukan bagaimana solusi pemecahan permasalahannya. Kolaborasi anak dengan anak itu contohnya ada ketika pembelajaran. Terkadang kita menghadapi anak di kelas itu ada anak yang pintar dan ada anak yang sulit untuk menerima pelajaran. Tetapi terkadang jika anak tersebut temannya yang mengajarkannya akan lebih terarah daripada gurunya. Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan pendidikan tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berarti tugas kita di sini adalah memandu anak agar bisa mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Tetapi mungkin ini adalah PR untuk kita semua. Terkadang anak tersebut susah sekali untuk diarahkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ada nilai kebajikan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.
Selanjutnya, Ibo Primary Years Program atau PYP atau disebut juga dengan Program Pendidikan Internasional untuk anak berusia 3 sampai 12 tahun. Nilai kebajikan yang terkandung di PYP ini yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill. Kebajikan yang ada di sini yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha tersebut yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan dasar kita bertahan hidup, kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Untuk memenuhi rasa kasih sayang, kita perlu merasa rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya, penguasaan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di penguasaan, kita perlu adanya harga diri, pemimpin, berprestasi, dan diakui dan didengar. Selanjutnya, kebebasan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar kebebasan ini, kita perlu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu ada kesenangan. Untuk kebutuhan dasar manusia kesenangan ini, perlu kita bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi, kalau kita dalam sehari itu tidak makan, mungkin bagaimana Bapak Ibu perasaan kita dalam sehari kalau tidak makan? Ya, kita akan lemas, kita akan susah untuk berpikir ya Bu. Kita tidak akan bersemangat menjalani hari-hari ke depannya. Selanjutnya, kasih sayang. Kalau dalam sehari kita tidak mendapatkan kasih sayang, contohnya di keluarga di rumah, pas kita pulang sekolah, keluarga kita wajahnya terlihat masam kepada kita. Berarti di sana kasih sayangnya sudah tidak terlihat ya Bapak Ibu. Di situasi seperti itu, apa kira-kira yang kita rasakan? Sedih. Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, kalau di rumah itu saya sudah rasanya sudah tidak diterima atau kurang sayang, saya rasanya sehari-hari
kita berusaha memperjuangkan harga diri, kita menunjukkan sisi baik dari diri kita, sisi positif dari diri kita. Begitu. Selanjutnya, kebebasan. Kebebasan di sini yaitu mandiri dan memiliki pilihan. Jadi kita memiliki pilihan hidup kita masing-masing. Contohnya, kita memilih sekolah kita harus istirahat. Berarti kita memang harus istirahat untuk memenuhi kebutuhan dasar kita di kebebasan. Selanjutnya, kesenangan. Bermain, humor, atau tertawa. Coba dalam sehari-hari kita tidak ada tertawa. Apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak tertawa? Berarti kita akan tegang dan kita tidak akan percaya diri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu bisa sedikit mencerna apa yang saya sampaikan. Jadi di sini saya bertanya, apa dampak kebutuhan dasar kita yang tidak apa dampak kebutuhan dasar kita jika kebutuhan dasar bertahan hidup kita tidak terpenuhi secara global? Bisa mengalami yang bertahan hidup. Iya, Pak. Mungkin bisa mengalami kelaparan atau tidak punya terbuka. Iya, benar, Pak. Di situ kita akan kelaparan. Kalau kita kelaparan berarti kesehatan kita akan memburuk. Jadi kalau kesehatan kita sudah memburuk, kebutuhan dasar kita, salah satu kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, yang lainnya akan ikut tidak terpenuhi. Kita sudah sakit, tidak bisa lagi bermain, tidak bisa lagi tertawa, tidak bisa lagi kita mempertahankan harga diri kita, atau kita tidak bisa lagi berbagi. Selanjutnya, dampak kebutuhan dasar yang kira-kira bisa membuat diri kita itu stres atau terlalu kecemasan. Kebutuhan dasar apa kira-kira yang tidak terpenuhi kalau kita terlalu cemas? Kebebasan, Kebebasan dan kasih sayang. Di situ jika contohnya sekarang waktu saya melakukan presentasi sekarang, jika saya tidak diterima di lingkungan sekolah ini, jika saya tidak dipedulikan di sini, tentu saya tidak akan bisa berbagi kepada Bapak Ibu. Tentu saya akan merasa cemas. Apa salah saya? Di mana kurangnya saya? Kenapa saya tidak dipedulikan dan diterima di sekolah ini? Selanjutnya, jika seseorang itu tidak mampu untuk belajar, di situ kira-kira kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi? Mungkin penguasaan yang berprestasi, ya. Kalau penguasaan kita, contohnya tentang suatu pembelajaran, suatu materi, kalau penguasaan kita itu
motivasi seperti apa yang kita inginkan. Selanjutnya, kesenangan itu merupakan keterbatasan peluang hidup. Seharusnya kita memiliki peluang untuk bermain, kita memiliki peluang untuk tertawa, tetapi karena kebutuhan itu tidak terpenuhi, jadinya keterbatasan hidup kita berkurang. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kita masuk ke perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu suatu tindakan yang diberikan atas dasar pelanggaran terhadap aturan atau norma yang berlaku. Hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera atau menegakkan keadilan. Contohnya, ketika ada seorang siswa yang memakai seragam sekolah, tetapi bajunya tidak masuk ke dalam rok atau celana, jadi seorang guru akan mencoret bajunya. Itu merupakan sebuah hukuman yang kita terapkan kepada anak. Selanjutnya, konsekuensi. Dampak yang muncul sebagai akibat dari suatu tindakan. Contohnya, jika seseorang melanggar aturan, konsekuensinya mungkin berupa hukuman atau sanksi. Dan yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Mungkin penerapan di sekolah kita, hukuman itu sudah sering kita lakukan, konsekuensi juga sudah sering kita lakukan, dan restitusi mungkin kita sudah melakukannya, tetapi belum sempurna seperti yang diharapkan oleh Kerajaan Jawa Barat. Selanjutnya kita masukkan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, merujuk pada peran guru dalam menegakkan disiplin dan memberikan konsekuensi terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan di sekolah. Namun, posisi ini harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan tujuannya untuk mendidik. Jadi kita dalam memberikan hukuman itu jangan hanya sekedar memberikan hukuman, tapi kita usahakan hukuman itu bisa mendidik anak tersebut untuk melakukan sesuatu. Contohnya, bagi anak yang tidak mengerjakan PR akan dikasih hukuman membersihkan WC. Jadi dari hukuman itu
anak tersebut akan belajar bagaimana bisa membersihkan suatu WC. Posisi kontrol yang kedua yaitu berbuat merasa bersalah. Berkaitan dengan peran guru dalam bentuk perasaan, tanggung jawab dan kesadaran moral siswa terhadap tindakan mereka. Dalam hal ini, guru menggunakan pendekatan yang mendorong siswa untuk merefleksi kesalahannya dan bertanggung jawab atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Perlu diingatkan oleh guru harus menghindari pembuat merasa bersalah, terhina dan terlalu bersalah yang bisa berdampak negatif pada kepercayaan diri dan emosional siswa. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, anak tersebut bisa melemparkan emosinya kepada teman lainnya. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman, mengacu pada pendekatan di mana guru berusaha menjalin hubungan yang dekat dengan murid, hubungan yang bersahabat dengan murid. Namun jangan sampai kita melampaui batas profesionalan kita sebagai guru, serta menjadi figur yang dihormati oleh siswa. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau di sini menggambarkan peran guru dalam mengawasi dan mengamati. Sebagai pemantau, guru bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan siswa terhadap keyakinan yang telah disepakati, mengamati perkembangan peserta didik dari hari ke hari, memberikan umpan balik terhadap siswa yang melakukan kesalahan ataupun terhadap siswa yang kesehariannya selalu menuruti aturan atau selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh guru. Dan yang terakhir, mengambil tindakan yang tepat. Namun, penting bagi kita untuk memantau ini menggunakan sikap yang adil dan tidak terlalu mengontrol, sehingga siswa merasa diawasi untuk kepentingan pembelajaran, bukan untuk dikekang secara berlebihan. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebagai manajer, guru menuntut siswa untuk memahami dan mengakui perasaannya serta alasan di balik tindakan yang mereka lakukan. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus di sini yang saya ambil yaitu ketika pelaksanaan upacara sebelum 17 Agustus, yaitunya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau di sini kita memakai posisi kontrol sebagai hukum, tentu kita akan menyuruh anak tersebut untuk hormat ke bendera 1 jam penuh. Jika kita memakai posisi kontrol membuat merasa bersalah,
kali ibu harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Mungkin itu kata-kata yang kita berikan kepada anak tersebut sehingga anak tersebut merasa bersalah. Jika kita sebagai manajer, mungkin pertanyaan yang bisa kita ajukan yaitu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Mungkin itu contoh dari tiga contoh dari 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku di sini? Saya minta Bapak Ibu nanti menjawab pertanyaan atau mengumumkan pendapatnya tentang apa yang saya kemukakan. Yang pertama, ibu kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dalam pemaparan ini kita itu sebagai guru bertindak sebagai apa? Sebagai membuat rasa bersalah. Ya, betul Pak. Di sini kita membuat merasa bersalah karena kita telah mengungkapkan rasa kecewa kita kepada anak tersebut. Jadi kita mengucapkan dari hati ke hati sehingga anak tersebut tersentuh dengan rasa kecewa yang kita ucapkan kepada anak. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, di sini kita sebagai manajer, karena kita terlalu menekankan kalau yang anak tersebut lakukan itu sudah salah dan selalu salah. Berarti di situ kita memakai posisi kontrol sebagai manajer. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, sebagai manajer di situ kita juga sebagai manajer. Selanjutnya, kamu harus melakukannya sekarang juga. Hukum di situ terlalu penekanan untuk melaksanakan sesuatu, ya Pak. Selanjutnya, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Membuat rasa bersalah. Ya, membuat merasa bersalah. Dengan kalimat tersebut, tentu anak tersebut akan menyesali perbuatannya karena dengan tidak mengerjakan tugas, nilainya tidak akan terpenuhi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Kita di sini sudah mulai ya Bu untuk membuat keyakinan kelas. Sudah mulai ya Bu? Sudah. Ya, sekarang kita perlu memahami perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kira-kira Ibu ada yang bisa menjelaskan? Ya, Bu Suci. Kalau keyakinan kelas itu kita membuatnya bersama dengan murid, disepakati bersama murid. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya hanya guru yang membuat. Itu benar sekali Bu. Keyakinan kelas itu kita buat bersama
sama murid. Kita meminta murid apa yang harus kita yakini di kelas kita. Contohnya, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan di kelas. Tetapi dalam membuat keyakinan kelas, kita harus menggunakan bahasa yang positif. Contohnya tadi, tidak boleh makan di kelas. Kita tidak boleh menggunakan kata tidak, tetapi makanlah di saat jam istirahat. Selanjutnya, tidak boleh datang terlambat. Kita harus menggunakan kata positif, datang tepat waktu. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, peraturan kelas. Peraturan kelas ini memang peraturan yang dibuat oleh guru yang diterapkan kepada anak yang harus diikuti oleh anak. Tetapi terkadang anak tersebut banyak yang melanggar peraturan tersebut. Maka mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama, diyakini bersama, pasti anak tersebut akan bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah tahu dengan segitiga restitusi? Mungkin sudah ada yang mengetahui dan mungkin ada yang belum ya Bapak Ibu. Karena selama ini kita hanya mengetahui segitiga itu ada yang sama sisi, sama kaki, tetapi pada saat disiplin positif ini kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru dan siswa agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Dalam penerapan segitiga restitusi, hal yang pertama sekali kita lakukan yaitu memvalidasi tindakan anak yang salah. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Dan yang terakhir, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini pasti kita memahami semua dalam suatu tindakan atau dalam suatu kejadian, pembelajaran paling berharga itu adalah proses yang kita jalani. Kalau kita tidak menjalani suatu proses, tentunya kita tidak akan bisa belajar. Dalam menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan kepada anak tersebut, misalkan anak-anak yang tidak memakai seragam sekolah, awalnya kita menanyakan kepada anak tersebut, nah, kamu tahu tidak kenapa ibu memanggil kamu ke sini? Anak tersebut pasti tidak tahu apa alasan dia dipanggil ke ruangan. Jadi kita menjelaskan, ibu memanggil Anda ke sini karena Anda tadi tidak memakai seragam lengkap pas upacara. Benar tidak itu yang ibu lihat Anda? Kalau memang benar anak itu merasa bersalah, pasti
begitu. Jadi di posisi kontrol menstabilkan identitas ini, kita bisa mengatakan kepada anak tersebut berbuat salah itu wajar, nak, tetapi kedepannya saya jelaskan sesuai suasana dan kondisi pada saat itu. Selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Berarti di situ anak tersebut tidak akan merasa dia itu direndahkan. Selanjutnya, ibu juga pernah melakukan itu. Jadi di situ dia merasa bukan hanya dia yang melakukan kesalahan, tapi dia akan belajar bagaimana mengubah kesalahan tersebut. Selanjutnya, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang Anda hadapi. Perlu saya tekankan di sini, untuk menstabilkan identitas kita harus menghindari penggunaan kata kamu. Kalau kita tidak menyebut nama anak tersebut, kita bisa memanggilnya dengan ananda. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, kita bisa mengemukakan pernyataan, Ananda pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi dengan sendirinya, anak itu pasti akan bercerita kepada kita. Contohnya, anak yang tidak memakai seragam lengkap di Senin kemarin, saya sudah coba menggunakan pendekatan segitiga distribusi. Saya menanyakan apa alasan Ananda tidak memakai seragam lengkap. Jadi anak tersebut menjawab, karena dia buru-buru datang ke sekolah. Selanjutnya, saya juga menanyakan, kenapa bisa buru-buru? Anak tersebut menjawab, dia itu telah bangun gara-gara malamnya terlambat tidur karena main HP. Jadi, pas anak tersebut mengatakan terlambat tidur karena tidak main HP, kita disitu menanyakan apa kesepakatan yang telah kita sepakati. Jadi di kelasnya sudah membuat kesepakatan kalau anak tidak boleh main HP kecuali 1 minggu. Jadi anak tersebut sudah mengetahui di mana kesalahannya dan di mana dia harus memperbaiki dirinya untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, Ananda boleh melakukannya, tapi Ananda harus ingat kalau kita sebagai pelajar itu harus seperti apa. Jadi di situ kan juga anak bisa merasakan kalau sebagai pelajar tidak boleh terus-terusan main game, main HP sampai larut malam. Selanjutnya, Ananda melakukannya karena Ananda juga ingin memenuhi kesenangan Ananda. Ya, jadi mungkin anak tersebut kan anak-anak tersebut pasti senang ya bermain HP, bermain game. Jadi karena kesenangannya terbatas, dia sampai main HP sampai larut malam. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar. Itu alasan mengapa keyakinan kelas perlu kita buat secara bersama dengan siswa.
dan perlu kita ingatkan setiap saat tentang keyakinan kelas tersebut. Karena sebagai seorang siswa akan sulit atau mereka akan takut untuk melanggar kesepakatannya dengan guru. Itu pentingnya kita menerapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Jika sekarang Bapak Ibu ada yang belum menerapkan keyakinan kelas, mari mulai awal bulan ini kita bersama-sama membuat keyakinan kelas kita supaya pembelajaran kita bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Bagaimana pemahaman dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Hanya sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya tekankan di sini saya bukan mengajari atau menghubungi Bapak Ibu sekalian, tetapi saya hanya menyebarkan pemahaman yang saya dapat selama mengikuti CGP beberapa bulan terakhir. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ada masukan ataupun balik untuk kemajuan saya persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mutila Negawati yang telah memaparkan tentang penerapan budaya positif di sekolah, di mana yang pemaparan tersebut ternyata masih banyak yang harus kita lakukan atau kita benahi dalam pendidikan anak-anak dari sekolah nantinya. Dan juga dengan pemaparan tersebut kami telah mendapatkan berbagai macam ilmu baru tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Baiklah, untuk refleksi dari kami di sini menyampaikan dalam penerapan budaya positif itu hendaknya kita sebagai guru telah menjadi ujung tombak penerapan budaya positif di sekolah tersebut. Karena kita sebagai guru harus terlebih dahulu mempraktekkan budaya positif dalam diri kita sendiri, baru bisa kita mendistribusikannya atau menurunkannya kepada siswa kita. Jadi kita sebagai guru harus terlebih dahulu mempunyai sikap disiplin. Jadi dengan begitu siswa kita nantinya bisa meniru atau mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Selanjutnya, dalam penerapan disiplin positif di sekolah ini tidak akan atau mustahil akan terjadi tanpa adanya kolaborasi semua warga sekolah. Jadi baik itu guru, kepala sekolah, komite, orang tua, pokoknya semua yang terkait dengan sekolah harus berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan untuk kedepannya penerapan budaya positif di sekolah kita bisa kita laksanakan dan bisa berhasil hendaknya. Mungkin hanya itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala PDD SDN Negeri 03 yang telah memberikan umpan balik pada saya
dan telah memberikan pengalaman kepada kita semua. Yang tadi Bapak sampaikan, kita perlu mencontohkan dulu diri kita, lalu kita bisa menerapkan kepada murid. Salah satunya mungkin itu bisa dengan datang lebih awal daripada siswa ya Pak. Jika kita sering datang terlambat, bagaimana kita akan menerapkan siswa kita supaya datang lebih awal dari kita? Karena sekarang anak itu melalui perkembangan zamannya, pasti anak itu menilai sedangkan ibu saja terlambat, bagaimana kami akan datang lebih awal begitu. Ya begitu maksudnya Pak. Ya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu lain ada masukan. Sudah mungkin hanya sekian pemaparan kita hari ini. Salah dan janggal ataupun penyampaian saya yang kurang pas, saya mohon maaf. Maklum Pak Bu, saya baru belajar. Ya saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.